apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Kali ini saya ingin membagikan sebuah kisah tentang seorang gadis berusia 20 tahun yang terpaksa menjadi tenaga kerja wanita TKW di Arab Saudi. Langkah ini diambil karena kondisi ekonomi yang sulit di keluarganya. Namun siapa sangka ada pengalaman tak terduga yang akan mewarnai perjalanan hidupnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Sebelum kita melanjutkan, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Aktifkan juga tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari Mas V Story. Tanpa berlama-lama, mari kita simak keseluruhan cerita ini. Mila, seorang gadis desa berusia 20 tahun, adalah anak tunggal dari keluarga petani yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa. Ayahnya, Pak Tarto, seorang petani sederhana, membesarkan Mila seorang diri setelah istrinya meninggal dunia ketika Mila masih kecil. Kehidupan mereka tidak pernah mudah. Ladang yang digarap Pak Tarto hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seringkali bahkan kurang dari itu. Sejak kecil, Mila memiliki impian sederhana, membahagiakan ayahnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. Melihat keadaan keluarganya yang serba kekurangan, Mila mengambil keputusan besar untuk pergi menjadi TKW di Arab Saudi. Dengan penuh harapan, ia mendaftar melalui agen tenaga kerja di kota terdekat. Meskipun berat hati meninggalkan ayahnya, Mila memiliki tekad yang kuat untuk bekerja demi masa depan yang lebih baik. Sebelum keberangkatannya, Pak Tarto memberikan restunya, meskipun wajahnya menunjukkan kekhawatiran akan nasib anaknya di negeri yang jauh. Sesampainya di Arab Saudi, Mila mendapati bahwa kehidupan di sana jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Meski datang dengan harapan yang besar, realitas yang ia hadapi menyadarkan Mila betapa beratnya kehidupan sebagai seorang TKW. Ia dipekerjakan oleh keluarga kaya yang menuntut banyak hal, dan tugas-tugasnya seakan tidak ada habisnya. Setiap hari, Mila bangun dini hari untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan. Majikannya seringkali memperlakukannya dengan dingin, tidak pernah memberikan pujian atas kerja kerasnya. Kelelahan fisik menjadi teman sehari-hari Mila, namun yang paling menyakitkan adalah perlakuan kasar yang terkadang ia terima. Seringkali ia dimarahi untuk kesalahan kecil, seperti lupa menata meja makan dengan sempurna atau terlambat mengurus anak-anak majikan. Tak jarang, Mila merasa sangat kesepian dan majikannya tidak memberinya waktu istirahat yang cukup, memperlakukannya seolah-olah ia adalah budak. Di samping semua itu, Mila juga harus menghadapi tantangan beradaptasi dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Ia berusaha belajar bahasa Arab dasar agar dapat memahami perintah majikannya. Namun komunikasi tetap sulit. Kadang-kadang, ia merasa seperti orang asing yang keberadaannya tidak diperhatikan di lingkungan sekitarnya. Ia jarang keluar rumah dan lebih sering terkurung di dalam, menjadikannya semakin terasing dari dunia luar. Mila selalu berusaha bersabar, mengingat tujuan utamanya menabung demi masa depan yang lebih baik. Setiap kali keinginan untuk menyerah muncul, ia membayangkan wajah ayahnya yang menua, yang berharap pada pengorbanan satu-satunya anaknya. Tanggung jawab ini menjadi sumber kekuatan bagi Mila untuk terus bertahan. Meskipun dalam hati ia seringkali menangis karena kesepian dan penderitaan yang harus dihadapinya sendirian. Suatu hari, saat rumah majikannya sepi karena seluruh keluarga pergi, kecuali salah satu anak majikannya yang berusia 20 tahun, situasi menjadi semakin tidak nyaman bagi Mila. Pemuda itu yang biasanya bersikap dingin dan cuek, tiba-tiba menunjukkan perhatian yang tidak semestinya. Awalnya, Mila menganggapnya sebagai candaan biasa, tetapi lama-kelamaan, sikapnya berubah menjadi lebih agresif. Setiap kali mereka berdua berada di rumah tanpa orang lain, pemuda itu mulai mendekatinya dengan alasan sepele dan menggoda Mila secara terang-terangan, memuji penampilannya dengan nada yang mengganggu. Mila merasa cemas dan tidak nyaman. Ia berusaha menjauh, namun pemuda itu semakin berani, bahkan mulai menyentuh tangan Mila dengan sengaja. Perasaan terjebak dalam situasi ini membuatnya semakin takut. Di satu sisi, ia tidak ingin menciptakan masalah dengan majikannya karena pekerjaannya adalah satu-satunya sumber penghasilan untuk keluarganya di Indonesia. Namun di sisi lain, Mila tahu bahwa apa yang dilakukan anak majikannya adalah salah dan tidak pantas. Ketika pemuda itu semakin sering mendekatinya, Mila mulai merasa terancam. Ia takut jika keadaan semakin buruk, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, saat rumah benar-benar sepi, pemuda itu kembali menghampirinya dengan nada menggoda. Ia mencoba menarik Mila ke sudut ruangan.
Merasa ketakutan, Mila segera menolak dengan tegas dan berusaha menjauh. Namun, pemuda itu tidak berhenti. Dalam keadaan terpojok, Mila berdoa dalam hati agar diberi kekuatan. Beruntung saat itu terdengar suara pintu depan dibuka, menandakan bahwa salah satu anggota keluarga telah pulang. Pemuda itu langsung mundur dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Namun singkat cerita, ketika rumah benar-benar kosong, pemuda itu mengunci pintu dan mendekati Mila dengan nada menakutkan. "Kau tidak perlu takut padaku, Mila. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik," katanya, berusaha meyakinkan Mila dengan kata-kata manis yang terdengar sinis. Mila merasa terjebak dan hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa ia harus melawan, tetapi rasa takutnya membuatnya sulit untuk bertindak. Pemuda itu semakin mendekat, berusaha untuk menyentuh Mila. Merasakan cengkeraman yang menakutkan, Mila sadar bahwa situasinya telah melampaui batas. "Lepaskan aku," teriaknya mencoba menegaskan keberaniannya meskipun suaranya bergetar. Namun, pemuda itu justru tersenyum sinis, seolah menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah Mila. "Jangan berpura-pura, Mila. Aku tahu kau menyukaiku," ujarnya dengan nada menggoda, terus berusaha mendekatkan dirinya. Dalam keadaan putus asa, Mila berteriak sekuat tenaga, berharap ada seseorang yang mendengar. Suara teriakannya mengejutkan pemuda itu, membuatnya sedikit mundur. Saat itu, langkah kaki terdengar dari arah pintu depan. Tanpa menunggu lebih lama, Mila mengambil kesempatan itu untuk berlari menuju pintu keluar. Namun, pemuda itu tidak menyerah. Ia berhasil menemukan Mila dan menariknya kembali dengan paksa ke dalam rumah. Dalam keputusasaan, Mila berusaha melawan, tetapi pemuda itu jauh lebih kuat. Dalam satu gerakan, ia menarik Mila dan membawanya ke dalam kamarnya. Setibanya di dalam kamar, pemuda itu mengunci pintu dan menatap Mila dengan tatapan menakutkan. "Kau tidak bisa melarikan diri dariku," ujarnya sambil mendekat. Mila berusaha menahan rasa takut dan panik yang menyelimutinya. "Biarkan aku pergi," teriaknya. Suaranya bergetar karena ketakutan. Namun pemuda itu tidak menghiraukan teriakannya. Ia terus mendekat, dan saat itulah Mila merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Semua upayanya untuk melawan terasa sia-sia di hadapan kekuatan dan dominasi pemuda itu. Ketegangan di dalam kamar semakin meningkat saat pemuda itu mendesak Mila. Ia berjuang dengan segenap tenaga untuk mempertahankan dirinya. Tetapi dalam situasi yang tidak menguntungkan, semua usaha itu tampak sia-sia. Pemuda itu semakin kuat dan berani, mengabaikan semua teriakan dan tangisan Mila. Dalam keadaan putus asa, Mila merasakan dunia di sekitarnya bergetar. Setiap usaha untuk melawan semakin melemah, dan pada saat-saat kritis itu, ia merasa kehilangan harapan. Ia berdoa dalam hati agar Tuhan memberinya perlindungan dan kekuatan. Tetapi realitas pahit yang dihadapinya sulit diterima. Dengan paksa, pemuda itu berhasil merenggut kesucian Mila. Dalam sekejap, perasaan hancur dan kesedihan menyelimuti dirinya. Air mata mengalir deras di pipinya, dan ia merasakan semua impian dan harapannya hancur seketika. Ia merasa terasing, kehilangan, dan sangat terluka. Setelah kejadian tragis yang mengubah hidupnya, situasi di rumah majikannya semakin rumit. Pemuda itu semakin berani dan sering meminta jatah kepada Mila, seolah-olah ia memiliki hak atasnya. Meskipun Mila berusaha menolak dan menjauh darinya, pemuda itu tidak mundur. Sebaliknya, ia semakin sering melampiaskan hasrat bejatnya kepada Mila, bahkan saat di dapur. Seiring berjalannya waktu, Mila mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ketidakberdayaan yang dialaminya membuatnya semakin tertekan, dan harapan yang dulunya menyala mulai memudar. Meskipun awalnya merasa tertekan dan terjebak dalam situasi yang tidak diinginkannya, perlahan-lahan Mila mulai merasakan sensasi yang berbeda ketika berhadapan dengan pemuda itu. Kejadian-kejadian yang dulunya menyakitkan dan penuh ketakutan mulai terasa aneh rasa, menggoda. Dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan kenikmatan dalam situasi yang seharusnya membuatnya merasa tertekan. Mila mulai memahami bahwa meskipun pemuda itu memperlakukannya dengan cara yang kasar, ada momen-momen di mana interaksi mereka membuatnya merasa diperhatikan dan diinginkan. Setiap kali pemuda itu datang dan meminta jatah, Mila merasakan ketegangan yang menggairahkan. Meskipun di dalam hati dia tahu bahwa ini tidak benar, ada bagian dari dirinya yang mulai menikmati pengalaman tersebut. Dia berjuang dengan konflik internal antara mempertahankan harga dirinya dan membiarkan dirinya terjerumus lebih dalam ke dalam situasi ini. Suatu malam, ketika pemuda itu datang dengan lebih agresif dari biasanya, Mila mendapati dirinya tidak lagi merasa ketakutan yang sama seperti sebelumnya.
Sebaliknya, dia merasa seolah-olah memiliki kontrol atas situasi tersebut. Dalam momen penuh ketegangan itu, Mila menyadari bahwa dia bisa berperan dalam dinamika ini. Ia mulai merespons dengan cara yang berbeda, mencoba menggoda pemuda itu. Dengan melakukan itu, dia merasa bisa mengambil kembali sedikit kontrol yang hilang. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah permainan berbahaya, perasaan terjebak itu perlahan-lahan berganti dengan perasaan kekuasaan baru. Mila merasa seolah-olah bisa memanipulasi situasi untuk keuntungannya sendiri. Keduanya berada di kamar. Suasana terasa berbeda dengan pintu yang terkunci rapat. Mereka saling memandang, seolah ada magnet yang menarik mereka satu sama lain. Dalam momen itu, Mila menyadari bahwa dia ingin terlibat lebih dalam dengan pemuda itu. Ketika mereka akhirnya bersatu, semua perasaan campur aduk itu berpadu. Mila merasakan aliran sensasi yang kuat, seolah semua beban dan kesedihan yang dia bawa menguap seiring dengan setiap gerakan. Hubungan mereka menjadi intens, penuh dengan keinginan yang tak terduga. Mila menemukan bahwa dia bisa menikmati momen itu dengan sepenuh hati. Mereka melakukan hubungan itu dengan semangat, hingga keringat bercucuran. Di puncak kenikmatan, mereka sama-sama mengeluarkan cairan yang menandakan kepuasan yang luar biasa. Dalam benak Mila, dia sudah mulai ketagihan untuk melakukan hubungan tersebut bersama anak majikannya. Setahun berlalu, dan Mila semakin terjerumus dalam hubungan yang kompleks dengan pemuda majikannya. Mereka tidak hanya bertemu di kamar, tetapi juga di berbagai tempat lain di rumah, seperti dapur dan sudut-sudut sepi, di mana mereka bisa menikmati momen-momen intim tanpa gangguan. Mila merasa seolah-olah menjalani dua kehidupan yang berbeda. Di satu sisi, dia adalah seorang TKW yang menjalankan tugasnya dengan baik, membantu keluarga majikannya. Namun, di sisi lain, Mila terjebak dalam hubungan yang intens dan berbahaya dengan pemuda yang seharusnya tidak pernah ada dalam hidupnya. Setiap kali mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi, ada rasa gairah yang membara di antara mereka. Mila merasakan sensasi yang sulit dijelaskan, seolah-olah mereka sedang bermain-main dengan api. Momen-momen tersebut sering dipenuhi tawa dan keinginan. Tetapi di dalam hati, Mila juga merasakan beban yang semakin berat. Setelah setahun terlibat dalam hubungan yang rumit, kehidupan Mila mengalami perubahan besar ketika dia menyadari bahwa dia hamil. Kabar tersebut menghancurkan dunia yang selama ini dia bangun dalam hati dan pikirannya. Rasa panik dan ketakutan melanda Mila, terutama karena dia tahu bahwa situasi ini akan membuat semuanya semakin rumit ketika pemuda majikannya mengetahui bahwa dia hamil. Reaksi awal pemuda itu campur aduk. Di satu sisi, dia merasa tertekan dan terjebak oleh konsekuensi dari hubungan mereka. Di sisi lain, dia tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan ini dalam budaya di mana kehormatan dan reputasi sangat dijunjung tinggi. Pernikahan menjadi solusi yang dianggap tepat untuk mengatasi keadaan ini. Mila merasa terpaksa untuk setuju dengan rencana pernikahan tersebut, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan. Dia tidak pernah membayangkan akan menikah dalam situasi seperti ini, apalagi dengan orang yang awalnya menjadi sumber hubungan yang penuh ketegangan. Dia merindukan cinta dan komitmen yang tulus, bukan pernikahan yang lahir dari keadaan yang mendesak. Keluarga pemuda itu segera terlibat, dan mereka mulai mengatur segalanya, dari tempat hingga perayaan yang sederhana. Meskipun ada nuansa kebahagiaan yang menyelimuti pernikahan, pada hari pernikahan, Mila berusaha untuk tersenyum dan terlihat bahagia. Namun di dalam hatinya ada keraguan yang menggerogoti. Dia mengenakan gaun sederhana yang telah dipilih, sementara pemuda itu terlihat gagah di dalam jasnya. Ketika mereka berdiri di depan penghulu, Mila merasa seolah-olah sedang memasuki dunia yang tidak dia kenal. Setelah mengucapkan janji suci, mereka sah menjadi suami istri. Namun, pernikahan itu tidak mengubah keadaan sepenuhnya. Meskipun ada ikatan resmi di antara mereka, Mila masih merasakan ketidakpastian dan keraguan. Dia berusaha untuk beradaptasi dengan perannya sebagai istri, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan masa lalu dan semua yang telah terjadi di antara mereka. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan baru sebagai pasangan suami istri di Arab Saudi, Mila dan suaminya akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah air. Keputusan ini diambil dengan harapan bisa memulai lembaran baru. Namun, situasi yang mereka hadapi tidaklah mudah. Mila tahu bahwa keluarganya dan warga desa tidak akan pernah menyangka tentang pernikahan mereka, dan ini menjadi beban yang harus mereka pikul. Setelah mendarat,
Mila merasakan campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Dia melihat kembali desa yang sudah lama ditinggalkannya. Momen-momen indah masa kecilnya berputar dalam benaknya. Namun, di saat yang sama, rasa cemas menyelimuti hatinya. Kembali ke desa ini berarti menghadapi segala konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. Dia tahu bahwa keluarganya akan terkejut dengan kehadirannya. Namun, Mila juga khawatir tentang bagaimana reaksi mereka jika mengetahui situasinya. Di depan ayahnya, semua kata-katanya terhalang oleh rasa takut dan penyesalan. Dia sadar bahwa tindakan mereka tidak dapat dibenarkan, tetapi dia juga ingin menjelaskan situasi sulit yang dihadapinya. Suaminya mencoba berbicara, tetapi ayah Mila tidak memberi kesempatan. Keluarga yang dulunya bahagia kini terbelah oleh kemarahan dan rasa kecewa. Aku tidak ingin melihatmu lagi di rumah ini. Apa yang kamu lakukan adalah aib. Pergilah dari rumah ini sekarang juga, teriak ayahnya. Mila merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Dia tidak pernah membayangkan akan menghadapi situasi seperti ini. Di satu sisi, dia ingin mematuhi perintah ayahnya, tetapi di sisi lain, dia merasa sangat terpukul. Dia berusaha meyakinkan ayahnya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi semua usaha itu tampak sia-sia. Dengan perasaan hancur, dia dan suaminya mulai mengumpulkan barang-barang mereka. Keputusan ayahnya jelas dan tidak ada ruang untuk berdiskusi atau mencari solusi. Meskipun pernikahan mereka mungkin tampak sebagai pelarian dari masalah, mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung kini tidak lagi menginginkan mereka. Setelah mengemas barang-barang, Mila melangkah keluar dari rumah yang penuh kenangan tersebut. Dia melihat ke belakang, merindukan masa kecilnya, dan harapan serta impian yang dulunya ada di sana. Saat mereka berjalan menjauh dari rumah, rasa sakit dan kesedihan memenuhi hatinya. Suaminya berusaha menghibur Mila, meyakinkan bahwa mereka akan menemukan tempat baru untuk memulai hidup bersama. Namun di dalam hati Mila ada keraguan dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Mereka berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya berpegang pada satu sama lain di tengah kegelapan dan kesedihan yang menyelimuti. Akhirnya, cerita ini pun berakhir. Mila dan suaminya harus memulai lembaran baru, meninggalkan semua kenangan dan harapan yang ada di desa itu. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang ketahanan dan cinta di tengah kesulitan. Terima kasih, Henamik Segini Semini Spice selesai. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.